Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Fatimah, Fakultas Ekonomi Islam, jurusan Ekonomi Syariah, untuk memenuhi tugas mata kuliah Keuangan Publik Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pendapatan dan pengeluaran di negara Jerman. Jerman merupakan negara ekonomi terbesar di Eropa, PDB terbesar keempat dunia. Negara ini berhasil menjadi motor, inovator, dan pengglobal ekonomi. Jerman adalah eksportir terbesar ketiga dunia pada tahun 2011 dengan nilai 1.409 triliun dolar Amerika Serikat. Ekspor sendiri berkontribusi terhadap sepertiga keluaran pada negara ini. Secara umum, Jerman tidak banyak memiliki bahan mentah, hanya lignit dan potas yang tersedia dalam jumlah yang besar. Sebagian besar pembangkit listrik di Jerman menggunakan lignit sebagai sumber bahan bakar. Minyak bumi, gas alam, dan sumber daya alam lainnya diimpor dari negara lain. Jerman mengimpor kurang lebih 2/3 dari energinya. Sektor jasa berkontribusi 70% terhadap PDB, industri 29,1% terhadap PDB, dan pertanian 0,9% terhadap PDB. Kebanyakan produk pada negara Jerman ini adalah produk teknik seperti mobil, mesin, logam, dan bahan kimia. Jerman juga merupakan produsen turbin angin dan teknologi tenaga surya utama dunia. Pameran perdagangan terbesar di dunia diadakan di beberapa kota Jerman, seperti Hannover, Frankfurt, dan Berlin. Kombinasi dari produksi berorientasi jasa, penggelontoran dana untuk riset, hubungan kuat antara industri dan akademisi, dan hubungan internasional berkontribusi terhadap ekonomi Jerman. PDB per kapita Jerman dilaporkan menurun pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2019. Data PDB per kapita Jerman diperbarui tahunan. Jerman mempunyai ekonomi pasar sosial dengan tenaga kerja berkemampuan tinggi, kapitalisasi pasar besar, tingkat korupsi yang rendah, serta tingkat inovasi yang tinggi. Pemerintahan Jerman membukukan defisit publik sebanyak 51,6 miliar euro untuk semester pertama 2020. Dalam laporannya, pendapatan yang sudah lama tidak berada di zona merah dilaporkan turun karena pemerintah harus meningkatkan belanja menyusul penerapan aturan karantina guna meredam penyebaran virus corona COVID-19. Belanja darurat tersebut diberikan guna membantu perekonomian negara untuk mengatasi guncangan yang disebabkan pandemi secara lebih baik dibandingkan kebanyakan negara-negara tetangganya. Laju ekonomi Jerman sendiri diperkirakan mengalami pemulihan tajam pada kuartal ketiga tahun 2020 setelah aturan pembatasan terkait pandemi COVID-19 dilonggarkan, sehingga memungkinkan aktivitas ekonomi dan kehidupan publik dapat dilanjutkan kembali. Pertumbuhan ekspor yang kuat mendorong kenaikan pendapatan pajak, di mana Jerman mengalami kenaikan produk domestik bruto sebesar 0,6% lagi pada kuartal keempat tahun lalu dibandingkan 3 bulan sebelumnya. Jerman juga memperoleh keuntungan dari suku bunga rendah Bank Sentral Eropa yang telah memungkinkan biaya pinjaman publik jauh lebih murah. Sejumlah ekonom memperkirakan pertumbuhan Jerman akan terus berlanjut pada tahun ini, naik menjadi 2,4% dibandingkan 2,2% pada tahun yang lalu. Pada diagram ini, Jerman mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun pada tahun 2020 Jerman mengalami pandemi COVID-19 hingga sekarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih